Jadi namanya Ba'agir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Nah komennya seperti ini, monggo coba pas aku di zoom. Ini biar di screenshot sama orang-orang. Ini penting. Gitu biar tidak salah paham. Baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam video ini teman-teman, kita kembali membahas tentang dunia perhabiban. Nah, saya menemukan sebuah video, yakni video seorang gus atau seorang kiai yang sedang melakukan kajian secara live streaming. Lalu teman-teman, ada komentar diduga dari anak seorang Habib, yakni anak Habib Hani teman-teman. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu siapa itu Habib Hani. Mas Heri Pras pernah membahas Habib Hani ini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu Habib Hani, silahkan teman-teman cek video berikut ini. Pengen jadi wali, katanya kalau mau jadi wali itu taat guru, taat orang tua. Ya, mau bilang apa, perintah ya jalan. Hani bin Yahya As-Segaf, agen Zionis Yahudi itu ternyata orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam untuk diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi budaya dan persatuan kesatuan. Kerjaannya menggali kuburan keramat, menggali kuburan keramat. Ada komunitas tim namanya Petanesia. Jadi Habib Hani ini ngaku-ngaku sekjen Petanesia. Petanesia ini komunitas yang dibentuk Abah Lutfi untuk meneliti makam-makam para wali. Nah, dia mengatasnamakan dia sekjen, utusan Abah Lutfi. Itu bohong. Contohnya seperti orang ini nih. Ini Hani As-Segaf ini katanya dia Habib. Namun setelah kita lihat di berbagai macam media, ya ada juga yang memberitakan kalau dia adalah seorang agen Israel atau agen Yahudi katanya. Dan saya juga melihat beberapa video-videonya. Dia itu bertato-tato ya teman-teman. Na'udzubillah. Terus dia berceramah di hadapan khalayak dengan menyatakan merampok lebih afdol daripada mengemis. Merampok lebih diridhoi oleh Rasulullah daripada mengemis. Jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi. Kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Allah. Na'udzubillah. Jadi itulah sedikit singkatnya teman-teman, cuplikan tentang Habib Hani, yakni seorang Habib teman-teman yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah yang banyak tato di tubuhnya teman-teman. Nah, beliau juga mengaku tadi teman-teman bahwa beliau ditugaskan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Tugas beliau adalah mencari makam keramat. Nah, ketika sudah menemukan makam-makam para syekh, para ulama yang dikeramatkan, lalu beliau teliti, lalu beliau akan jadikan sebagai Bani Ba'alawi, sebagai keturunan dari Ba'alawi teman-teman. Namun di dalam video ini teman-teman, kita tidak sedang membahas tentang makam keramat teman-teman, tapi tentang pernyataan dugaan dari anak Habib Hani ini teman-teman, yang mana ketika seorang gus, seorang kiai sedang melakukan kajian live streaming, lalu anak dari Habib Hani ini menulis di kolom komentar, yang mana kata-katanya ini teman-teman sangat luar biasa. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Ini langsung saja ya, sebelum saya bahas, biar tidak salah paham netizen yang tadi dibacakan oleh Pak Kholis ya. Jadi itu ceritanya ada Gus Jazuri ketika live, kemudian ada Bocil, Habib Bocil, anaknya Habib Hani loh, yang dianggap wali sama orang itu loh. Jadi namanya Ba'agir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Nah komennya seperti ini, monggo coba pas aku di zoom. Ini biar di screenshot sama orang-orang. Ini penting. Gitu biar tidak salah paham, baca sendiri. Jadi kita jangan menyampingkan begini. Oke, kita baca komentarnya teman-teman. Pribumi itu kita anggap saja sebagai kecoa naik mimbar, dikasih makan banyak bacot. Ketika kita membahas mereka kemudian kamu marah, sementara mereka sampai mengatakan seperti ini,
bahkan ratusan tahun mereka itu sampai menghina ulama-ulama kita. Nah justru ini yang rasis itu siapa gitu. Kalau saya tidak menyalahkan Pak Mujib seperti itu sampai alaihim lanatullah, wong mereka aja melaknat ulama-ulama kita kok. Seharusnya hal yang seperti ini tidak perlu terjadi. Tapi memang kenyataannya teman-teman, para habaib ini teman-teman memandang dirinya lebih mulia daripada para kiai, para ulama, para ustadz, para gus yang ada di Indonesia. Sebagai pribumi, mereka merasa lebih tinggi derajatnya, makamnya daripada orang-orang pribumi. Seperti pernah juga saya reaksi pada channel YouTube saya sebelumnya teman-teman. Seorang murid dari Habib Bahar menyatakan, satu orang Habib yang bodoh teman-teman, itu lebih mulia daripada 70 orang kiai yang alim. Artinya teman-teman, mereka memuliakan nasab mereka. Mereka ingin dikultuskan. Mereka merasa diri mereka derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang pribumi. Tidak pernah mengatakan mereka oknum ulama. Ulama-ulama begitu mereka. Nah ini yang harus kita pahami. Ini dari Bagir nih, Bagir bin Hani itu. Bocil, ini saya punya fotonya nih. Saya ada fotonya nih. Nih orangnya nih. Nih fotonya. Ini orang yang ngomong. Katanya orang pribumi itu kita anggap aja kecoa yang naik mimbar katanya. Banyak bacot. Coba kita ditasbihkan seperti kecoa. Ini kalau saya pikir, apakah RA Robito Alawiyah gak bisa mendidik orang-orang seperti ini? Ini kan terang-terangan. Apalagi kalau kita buka yang lain-lainnya banyak begitu loh ya. Coba diperhatikan. Memang sangat miris teman-teman, kita saksikan fenomena seperti ini. Mereka dari para habaib ini teman-teman, kebanyakan yang sudah saya reaksi teman-teman, mereka selalu membawakan kisah-kisah kurafat, kisah-kisah dongeng, kisah-kisah kesaktian, keramat dari para pendahulu-pendahulu mereka. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, agar mereka itu dimuliakan, ingin dikultuskan, ingin dihormati. Tapi mereka tidak bisa menghormati orang yang tidak dari Bani Ba'alawi, yang tidak keturunan mereka teman-teman. Bahkan mereka merendahkan, seakan-akan merendahkan para ulama yang berasal dari Indonesia. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi videonya. Habib Hani ini adalah salah satu muridnya Habib Lutfi yang dijadikan delegasi keliling untuk mencari kuburan. Mencari kuburan. Loh, ini fakta. Dia sendiri di Cilongok mengatakan demikian. Habib Hani itu mengatakan, saya ini ditugaskan oleh Habib Lutfi untuk mencari kuburan-kuburan yang keramat katanya begitu, yang kemudian nanti dialawikan. Itu salah satu delegasinya gitu kan. Oke, saya mulai paham teman-teman. Jadi Habib Hani ini ditugaskan oleh Habib Lutfi untuk mencari makam-makam keramat, yakni makam para ulama-ulama yang sudah meninggal dunia, makam para ulama, orang-orang soleh, syekh-syekh. Lalu nanti akan diba'alawikan, akan diklaim secara sepihak bahwa mereka adalah dari keturunan Bani Ba'alawi. Atau dihabibkanlah teman-teman, secara sepihak. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang ngomong tadi ini adalah Bagir, ini adalah anaknya. Anaknya. Pribumi itu kita anggap aja sebagai kecoa naik mimbar dikasih makan banyak bacot. Nah kan? Coba. Sudah mah ada yang nyebut ulama celeng, ulama tae, ulama ayam ke kita kiai. Kalau ada kiai nikah sama Syarifah itu bukan kiai, namanya kiai tae, kiai ayam. Itu ada. Astagfirullah. Si Rehan tuh, si Rehan Al-Qadri itu. Oh, Habib Raihan teman-teman, yang pernah kita bahas juga di channel YouTube ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Banyak loh. Nah ini kita ini ingin memahamkan kepada umat bahwa orang-orang seperti mereka, sekalipun dia itu mengatasnamakan diri dzurriyyah Rasulullah, justru ini akan menyesatkan umat, membahayakan umat. Baru aja kita senggol, kita kritik mereka, ini ada yang kepanasan, kan begitu ya. Sementara ratusan tahun Indonesia ini dijajah, diperbudak, didoktrin dengan rasisnya mereka, dengan klan-klan mereka yang merasa dirinya lebih mulia. Ini diam saja, kan begitu. Menurut saya teman-teman, mereka yang mengaku sebagai zuriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mengaku sebagai habaib ini teman-teman, sebaiknya mereka ini tes DNA saja agar terbukti secara ilmiah. Bagaimana? Setuju enggak teman-teman?
Kemuliaan seseorang, teman-teman, di hadapan Allah itu tidak dilihat mereka itu dari keturunan siapa, dari bangsa mana. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang Indonesia. Orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam, teman-teman. Namun di hadapan Allah, kemuliaan itu dilihat dari amal solehnya. Bagaimana ketaatannya kepada Allah. Bagaimana orang tersebut, teman-teman, mengikuti sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seandainya, teman-teman, jika terbukti para habaib ini terbukti secara sah, seandainya terbukti secara sah bahwa mereka ini adalah zuriat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi jika ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apalagi akhlaknya tidak menunjukkan akhlak Nabi kita, maka kita harus tinggalkan mereka. Kita bukan umat para habaib, teman-teman. Kita ini adalah umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan itu dilihat dari amal solehnya, dari ketaatannya kepada Allah, dari istiqomahnya dalam menjalankan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.